Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bung Alpisarin. Saya dari Prodi D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang strategi digitalisasi arsip di era transformasi teknologi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Digitalisasi arsip menjadi kebutuhan penting di era transformasi teknologi. Yang kedua, organisasi membutuhkan strategi agar pengelolaan arsip lebih efisien dan aman. Yang ketiga, teknologi membantu meningkatkan aksesibilitas dan berkelanjutan informasi. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip yaitu mengubah atau menyimpan arsip fisik menjadi arsip digital untuk mempermudah penyimpanan, pencarian, dan penggunaan kembali. Baik, sekarang kita masuk kepada materi kedua, yaitu pentingnya strategi digitalisasi. Strategi digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi. Yang kedua, memastikan keamanan dan kerahasiaan data. Yang ketiga, mendukung pelayanan publik dan administrasi modern. Sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tantangan digitalisasi arsip. Adapun tantangan digitalisasi arsip, itu yang pertama, keterbatasan anggaran dan infrastruktur, yaitu digitalisasi arsip memerlukan investasi dalam perangkat lunak, peralatan, dan infrastruktur yang memindai. Yang kedua, resistensi perubahan dari pegawai. Beberapa pegawai mungkin enggan untuk berubah dari sistem manual ke sistem digital karena kurangnya pemahaman, keterampilan, atau kenyamanan dalam teknologi baru. Yang ketiga, risiko keamanan dan kebocoran data. Arsip digital rentan terhadap risiko keamanan siber seperti peretasan dan kebocoran data. Yang keempat, ketidaksiapan SDM. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan SDM dalam mengelola arsip digital dapat menjadi tantangan. Pelatihan pengembangan SDM diperlukan agar dapat mengelola arsip digital dengan efektif. Materi yang keempat yaitu analisis SWOT. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama strength atau kekuatan, yaitu akses cepat, efisiensi tinggi. Ini menunjukkan bahwa bisnis atau proyek memiliki kemampuan untuk beroperasi dengan cepat dan efisien. Yang kedua, weakness atau kelemahan, membutuhkan investasi besar. Ini menunjukkan bahwa bisnis atau proyek membutuhkan modal yang signifikan. Yang ketiga, opportunity atau peluang, dukungan teknologi semakin berkembang. Ini menunjukkan bahwa ada tren teknologi yang dapat dimanfaatkan atau pertumbuhan atau perbaikan. Yang keempat, yaitu threats atau ancaman keamanan siber. Ini menunjukkan bahwa ada risiko terkait keamanan data dan sistem dari serangan siber. Sekarang materi yang kelima yaitu komponen strategi digitalisasi. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perencanaan kebutuhan dan kebijakan, yaitu komponen ini mencakup identifikasi kebutuhan digital serta pengembangan kebijakan yang mendukung implementasi strategi digitalisasi. Yang kedua, infrastruktur teknologi yang memindai. Ini mencakup penyediaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan yang diperlukan untuk mendukung proses digitalisasi. Yang ketiga, standarisasi prosedur digitalisasi. Itu komponen ini melibatkan penetapan standar dan proses digitalisasi untuk memastikan konsistensi dan kualitas data. Yang keempat, SDM yang kompeten, yaitu sumber daya manusia yang kompeten yang sangat penting untuk mengelola dan menjalankan proses digitalisasi. Yang kelima, sistem keamanan dan backup data, yaitu keamanan data dan sistem backup sangat penting untuk melindungi informasi digital dari ancaman dan kehilangan data. Sekarang kita masuk ke materi yang keenam, yaitu strategi mengatasi tantangan. Dalam hal ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pelatihan SDM secara berkala.
yaitu program pelatihan yang diadakan secara rutin untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM terkait teknologi digital. Yang kedua, membangun kebijakan keamanan digital, yaitu pengembangan dan implementasi kebijakan yang bertujuan untuk melindungi aset digital dari ancaman keamanan siber. Yang ketiga yaitu membangun teknologi yang tepat dan terstandarisasi, yaitu pilihan dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta memenuhi standar yang berlaku. Yang keempat yaitu perencanaan anggaran yang efektif, yaitu penyusunan anggaran yang realistis dan terperinci untuk mendukung implementasi strategi digitalisasi. Baik, ini adalah contoh penerapannya. Yang pertama, instansi pemerintah menggunakan sistem arsip. Yang kedua yaitu rumah sakit menerapkan rekam medis elektronik. Yang ketiga yaitu perguruan tinggi memakai repositori digital. Baik, sekarang kita sampai ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah digitalisasi arsip merupakan langkah strategis dalam modernisasi pengelolaan informasi. Dibutuhkan perencanaan, SDM, dan teknologi yang tepat. Penerapan strategi yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan keamanan arsip.